Baik, selamat datang kembali di channel GF Network. Kali ini kita mau bahas tentang AI agent dari aplikasi Xworld, yaitu SEOflex. Dalam video ini saya akan jelaskan buat teman-teman yang mungkin belum mengerti ya cara mainnya, kemudian potensi cuannya gimana, serta beberapa hal yang mungkin teman-teman harus waspadai ya biar tidak rungkat. Oke teman-teman ya, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas. Baik teman-teman ya, di sini saya sudah buka ya aplikasi Xworld, dimana ya ini saya sudah cukup profit juga dari peluncuran AI agent yang baru, yaitu SEOflex. Kali ini teman-teman pasti rame sekali di sosial media, terutama di grup ya. Di grup kita ada di Cari Cuan HP dan di GF Network.net. Teman-teman silahkan gabung di grup Telegram kita. Itu banyak sekali teman-teman yang diskusi ya mengenai ya ini ya AI agent yang baru, yaitu si SEOflex ini. Karena memang si SEOflex ini berbeda teman-teman ya dari AI agent yang lainnya. Teman-teman bisa perhatikan di sini ya, di SEOflex itu ada taggingnya, ada tandanya itu di sini transaksi atau trading teman-teman ya. Sedangkan yang lainnya itu misalnya si idol ini misalnya, nah di sini kan ada tulisannya penambangan ya atau mining kayak gitu. Jadi tentu berbeda ya dengan konsep dari yang SEOflex ini. Jadi tentunya kalau teman-teman join ya di SEOflex itu jangan menyamakan mindsetnya itu dengan teman-teman ikutan menambang ya, menambang misalnya di Idol Snap, kemudian di Socialin, kemudian di BitHero ya yang kemarin cukup agresif, dan juga di AI agent yang lainnya. Ini sangat berbeda ya teman-teman konsepnya. Jadi gimana ini masalah-masalah kita atau potensi cuannya itu gimana bang? Oke, kita mau coba bahas satu persatu teman-teman. Nah, jadi cara kerja dari SEOflex itu berbeda ya teman-teman ya. Untuk mengetahui cara kerjanya, jadi teman-teman itu bisa langsung masuk atau keluar ya, membeli tokennya ini, token si SEOflex ini, dan menjualnya itu langsung saja bisa. Jadi teman-teman bisa langsung masuk di sini ya, kita cek di live kayak gini biasanya. Nah, di sini sedang ada kenaikan harga ya teman-teman ya, sedang ada kenaikan harga. Nah, teman-teman tinggal masuknya itu di kapan, misalnya di bawah sini nih, jam 1.58 ini ya, atau jam 2. Nah ini kan habis naik nih, nah ini ada yang ngedrop nih, dijual, ini ada pause-nya ya. Jadi si counter ini mungkin pada panik nih ya, ada yang ngejual nih ya kayak gitu. Jadi kita bisa jual dan beli dengan instan tanpa harus nunggu waiting list atau undangan ya untuk penambangan awal. Seperti itu teman-teman. Jadi konsepnya ya udah kapan masuk kapan keluar. Nah sebagai disclaimer ya, video ini bukan ajakan untuk berinvestasi ya, dan teman-teman harus paham di sini itu kalau konsep trading ini potensi resikonya sangat tinggi ketimbang teman-teman itu yang mining ya, yang mining yang AI agent yang lain itu mungkin resikonya lebih kecil, terutama buat teman-teman yang menambang awal ya. Penambang awal itu kemungkinan sedikit lah tidak profitnya, minimal balik modalnya itu pasti ada kalau ikut penambangan awal. Kecuali teman-teman itu ikut nambang tapi udah di tengah-tengah perjalanan, itu ada kemungkinan, nah udah di bawah kayak gini teman-teman baru nambang, kemungkinan udah nggak dapat profit karena trennya itu udah turun ya atau bearish kayak gitu teman-teman. Kecuali waktu di depan kayak gini, kalau mining kan kita bisa nambang dan trennya itu naik atau bullish, itu kemungkinan profit teman-teman karena harganya makin mahal. Tapi kalau udah di posisi di bawah kayak gini baru nambang, baru masuk, nah kita udah tinggal ampasnya aja ya, terutama ikan-ikan teri ya, ini udah hancur lah kayak gitu kan. Nah kalau di sini di SEOflex itu teman-teman tinggal beli aja kayak biasa, tinggal beli atau jual. Nah di sini aku sudah membeli ya sekitar berapa nih, 465an lah ya token SEO ini yang belum saya jual. Jadi nilainya saat ini tuh sekitar 53,11 USDT atau US dollar ya. Tapi perlu diingat ini ada dua pengaruh, yaitu pengaruh dari harga tokennya sendiri, dan harga token ini itu korelasinya atau berhubungan langsung dengan token world ya. Jadi bukan langsung dengan token USDT. Tetapi ini yang ditampilkan adalah nilai dari USDT-nya. Nah, jadi apakah benar-benar profit nggak bang? Nah kita langsung tunjukkan aja buktinya, ini hasil transaksi saya. Nah jadi pertama kemarin itu saat launching aku sebenarnya sudah telat teman-teman. Jadi kemarin tuh saya pernah lihat teman-teman itu ada yang sampai profit tuh mungkin dia bisa jual sampai angka 10 juta rupiah teman-teman kalau dirupiahkan ya. Aku mungkin sudah telat karena kemarin ada acara, tetapi aku masih bisa masuk ya kemarin itu dengan membeli 224, sekian ini token SEO. Itu nilainya sekitar 11,56 USDT atau US dollar teman-teman ya. Kemudian aku berhasil ngejual ya tokenku ini 224 sekian ini teman-teman. Itu ngejual
setara ya, itu waktu di harga ini dapatnya totalnya tuh 17,22 USDT. Nah kemudian aku beli lagi nih, aku coba lebih gede nih teman-teman ya, dengan membeli 784, sekian, itu nilainya waktu aku masuk itu 59,05 USDT, dan akhirnya aku bisa berhasil ngejual dengan jumlah yang sama ya, 784,054 ini, itu nilainya 107,98 USDT, dan ini terakhir aku baru masuk di harga 53,98 ya. Nah jadi kalau kita lihat nih teman-teman ya, kan aku masuk nilai tokenku ini waktu pertama masuk beli itu nilainya 53,98. Kita cek harga terbaru 53,98. Nah saat ini tokenku itu harganya 54,2. Artinya kalau ditanya profit gak bang? Ya profit, tetapi menurutku ini terlalu tipis ya. Kenapa terlalu tipis? Karena teman-teman yang perlu dipahami ya, ketika kita melakukan transaksi di sini itu ada namanya fee ya, potongan yang akan diambil oleh Xworld ketika kita bertransaksi. Misal nih aku 465 sekian ini aku jual, nanti dapatnya nggak 465, mungkin bisa aja 400 cuman 40 gitu misalnya. Ada potongan gitu loh, potongan token worldnya itu teman-teman. Kalau nggak salah sekitar 3-5%, dan menurutku itu besar ya, besar teman-teman. Kalau kita di exchange yang benar-benar tempat transaksi kripto itu mungkin potongannya di bawah 1% untuk make maker ya, atau take profit TP-nya kayak gitu teman-teman. Nah, tapi di sini itu gede menurutku. Jadi ya kalau ini ya selisihnya ini nggak terlalu tinggi, menurutku rugi sih. Menurutku rugi kayak gitu teman-teman. Dan ini ya, kita perhatikan cara mainnya itu teman-teman. Teman-teman tuh harus bisa masuk di harga rendah ya. Misalnya ini ya, ini satu hari deh. Nah kalau teman-teman ini kan kita lihat grafiknya nih. Kalau teman-teman bisa masuk di sini dalam satu hari ini, kalau teman bisa masuk di 0,0008 ini, masuk dapat harga segini teman-teman, kemudian bisa ngejual waktu dia pump ya, ini tinggi nih. Nah misalnya di 000166 ini, nah ini jelas profit teman-teman, jelas profit ya, memang cepat ya, ini memang butuh kecepatan. Nah, tapi kalau teman-teman udah masuknya di sini ya, di angka 0,0014 ini, dan sekarang posisinya di sini, nah di 0,00104. Nah ini teman-teman rugi karena belinya mahal, jualnya murah. Jadi konsepnya itu teman-teman harus dapat harga murah waktu membeli dan menjualnya waktu harga mahal. Nah itu teman-teman ya. Dan kita cek ya, saya coba hitung jumlah pendapatan saya nih teman-teman. Oke ya, kita coba hitung nih teman-teman ya. Ini kan saya dapat 224,417. Aku tambah totalnya aja deh ya, kita totalin aja dapat token goldnya 784,054 ya. Ini aku hitung yang ini ya teman-teman ya, aku hitung yang profitnya aja karena yang ini belum aku jual, jadi belum bisa aku hitung ya. Nah ini aku dapat sekitar berapa nih teman-teman ya, kurang lebih 1000-an ya, 1000,417. Kita coba hitung ya teman-teman ya, dapat berapa nih kalau kita cek di harga token gold. Nah saat ini harga token gold tuh memang lagi turun ya teman-teman. Kita perhatikan di sini lagi turun ya di 0,07 ya, padahal kalau standar saya ngejual itu harusnya di 0,09 ya, atau 0,095. Saya biasanya jual di angka segitu. Oke lah, kita jual misalnya di harga segini nih teman-teman. Misalnya ya, kita contoh dengan harga sekarang, seandainya aku punya 1008,471, nah itu dapat sekitar 71 nih teman-teman ya, 71,3 lah ya, 71,3 USDT. Kita hitung aja ya, misalnya 71,3 dikali, ini kan dolar ya, dikali 16.000, anggapnya kursnya, jadi dapatnya itu sekitar 1.140.800 rupiah. Itu profitku teman-teman, kalau misal tak jual dengan harga sekian ini. Tapi kalau misal aku bisa jual di harga 9 ini kayak gini, tuh dapat 90 nih teman-teman. Kita hitung misalnya dapat ini ya, 90,7623 dikali 16.000 anggapnya. Nah dapat 1.452.196,8 rupiah. Nah, memang cukup oke gitu kan, cukup oke. Nah tapi pastinya ya teman-teman, kalau teman-teman dimain di sini ya, ingat satu hal yang teman-teman harus pahami ketika masuk di dunia trading ya. Trading itu beresiko tinggi.
Artinya teman-teman harus melakukan banyak hal, jangan terbawa emosional dan jangan rakus ya. Kalau sudah rakus serakah, teman-teman pengennya cuan ditahan, akhirnya malah waktu dia dipam ya, dipam tinggi, kita bertahan, akhirnya didam kayak gini jatuh, akhirnya ya pusing juga. Nah ini terutama buat teman-teman itu yang model orangnya ya, karakternya itu mudah FOMO, mudah panik. FOMO itu ketika dia naik, misalnya dalam 4 jam ini, nah ini kan udah mulai naik nih, wah langsung waktu naik gini teman-teman masuk tuh ya, masuk karena nggak pengen ketinggalan momentum nih, wah ini mau naik nih, pasti mau naik nih ya. Terus habis itu teman-teman baru naik sebentar terus kena dam kayak gini, wah jatuh kayak gini, nah, teman-teman bingung lagi, panik, akhirnya panik, teman-teman ngejual. Nah kalau saya nggak teman-teman ya, jadi kan ini ya kita cek tadi nih ya, saya yang 465 itu dapat di harga berapa, 52,92. Nah ini sebenarnya aku masih profit ya, karena nilai sekarang itu 53,90. Nah aku tadi kan masuk di 52 ya, nah itu masih profit sebenarnya, tapi kan terlalu tipis teman-teman. Aku nggak akan ngejual ini dulu sampai setidaknya aku dapat di angka misalnya 60 atau 70 lah USDT, baru aku jual. Nah tapi ini semua harga di sini itu ya tergantung teman-teman masuk atau turun. Dan ini sebenarnya ya teman-teman harus pahami, di dunia trading itu nggak beda jauh tuh, memang kita kalau boleh di ngomong bahasa ekstrimnya, kita tuh saling membunuh. Misalnya nih aku cuan gitu, aku profit tuh, sebenarnya ada orang yang aku kalahkan kayak gitu, yang tak ambil duitnya. Jadi menurutku ya memang kalau untuk jangka panjang kurang bagus ya, kayak gitu sih kalau menurutku pribadi. Tapi kan bagi teman-teman yang lain mungkin suka ya terserah kayak gitu kan. Tapi kalau aku pribadi sebenarnya kurang suka karena kemenanganku itu harus mengalahkan orang lain ya, orang yang tadi itu yang mudah FOMO, mudah panik ya, itu yang akan dilibas sama kita-kita yang sudah membaca pola. Jadi teman-teman harus membaca pola ya, naik tuh pasti ada turun, naik tuh pasti ada turun. Jadi teman-teman harus memprediksi kapan dia turun untuk masuk dan kapan dia akan naik untuk menjual atau keluar kayak gitu teman-teman. Jadi ya udah begitu aja gitu, jadi nggak ada yang istimewa dari sebenarnya dari konsep seperti ini gitu. Kalau aku pribadi kalau mau trading mending di exchange, misalnya di OKX, di Bitget atau di Binance ya. Karena menurutku di sana alat tradingnya itu lengkap lah ya, lebih lengkap gitu karena udah pakai trading view. Kalau ini kan feeling, by feeling aja, kita feeling-feelingan aja gitu, main pakai insting kira-kira bakalan naik atau turun kayak gitu aja. Nah, itu kembali lagi ke teman-teman kayak gitu kan. Kalau aku pribadi sih untuk jangka panjang kurang suka sih, cuman kalau buat hiburan aja ya nggak apa-apa lah. Nah kalau teman-teman mau coba ya silakan saja, tapi saya nggak pernah mengajak dan saya tidak merekomendasikan untuk trading di sini. Kenapa? Ya alasannya kalau teman-teman nggak memahami dan nggak siap kehilangan, sebaiknya nggak usah, daripada stres, apalagi pakai uang hutang, terus teman-teman coba masuk berharapnya profit berkali-kali lipat, faktanya malah rungkat. Nah jadi teman-teman kalau mau masuk usahakan pakai uang dingin ya. Uang dingin tuh kalau saya masuk di sini teman-teman ya, ini 700 pun ini kan semua dari profit teman-teman. Jadi aku nggak depo sama sekali. Jadi uang profit dari mining ya, mining aku puter lagi, aku gulung lagi kayak gitu teman-teman. Nah kemudian aku coba tanggapi ya teman-teman, ini ada problem yang menurutku sangat mengganggu ya, sangat mengganggu bagi pemain Xworld. Ini terjadi ya sebenarnya sudah saya kritisi kemarin itu ya dengan token yang hilang kayak gitu ya, token world yang hilang. Nah jadi ada masalah besar yang sebenarnya menurutku ini akan sangat mengganggu dan membuat mungkin orang nggak percaya dengan si Xworld. Jadi setiap teman-teman itu melakukan trading, habis trading atau menambang ya, mining di aplikasi Xworld, teman-teman itu akan mendapatkan tokennya itu bentuknya world yang jaringannya Solana ya, yang Solana di sini. Kemudian teman-teman itu kalau mau menukar atau melakukan withdraw, teman-teman itu harus melakukan swap atau pertukaran. Nah, pertukarannya itu di sini harus dirubah menjadi world yang escrow ya, atau yang perantara. Nah, jadi kita harus melakukan swap. Nah, mumpung ini saya rekam ya, sebaiknya saranku kalau teman-teman pengen melakukan swapping atau mau deposit atau mau membeli token world ya, menurutku harus direkam aja deh. Karena apa? Ini ada sebuah isu yang menurutku mengganggu. Salah satunya tokennya itu tidak berubah atau hilang ya, kayak gitu dari swapping ini atau pertukaran ini. Nah kita kasih contoh aja, saya mau nukarin misalnya 13 dah, angka sial nih ya, kita coba. Oke, kita coba swap ya dari world yang Solana ke world yang escrow. Ini hasil dari mining atau hasil dari trading ya di ShioFlex tadi itu. Nah kita coba klik
perlu diingat di sini ada biaya penanganan atau fee ya, sekian inilah 0,02 volt ya, lumayan juga nih ya. Oke, langsung kita klik aja. Dan ini prosesnya juga cukup lama ya, mungkin ya 1-2 menit lah, tapi nggak tahu juga. Kita cek dulu di history deh. Ya, ini hasil pertukaran saya ya, 133 jumlah volt. Nah, ini ada potongan ya teman-teman ya, ada fee-nya, jadi potongan cukup banyak juga nih, 120 ke 120 nih, aman kayak gitu ya. Kita tunggu dulu teman-teman. Nah, tadi ada muncul error nih, apa nih teman-teman? Nah, karena ditunggu-tunggu nggak berhasil ya teman-teman, kita coba sekali lagi ya. Kita coba dulu di token world, kita lakukan pertukaran lagi ya. Ini coba ke world Solana, kita cek dulu ya teman-teman ya, ke world Solana. Ini kan 738 ya, 738. Kita rubah dulu ke escrow. Nah, kita rubah deh, ini yang misalnya 13,5 aja ya, 13,5 nih teman-teman ya. Dari world Solana ke world escrow atau perantara ini ya, kita klik lagi teman-teman. Nah, ini ya, pengajuan aplikasi berhasil. Jadi kita mengajukan dulu dan ditunggu teman-teman. Nah, sekarang teman-teman kalau pengen cek ya apakah ini berhasil atau enggak, teman-teman bisa ke sini nih teman-teman. Nah, caranya kalau teman-teman pengen cek ya apakah transaksi kita tuh berhasil atau enggak, atau bahkan teman-teman pengen cek sebenarnya token-token itu jalannya gimana, ini tak kasih tunjuk tuh teman-teman. Silakan buka website namanya Solscan ya, solscan.io ya, solscan.io ya, seperti itu. Kemudian teman-teman silakan ke bagian dompet. Nah, ini ke dompetnya teman-teman ya. Kemudian di menu dompet itu ya, settingan. Nah, di sini kan ada alamat dompet kita yang Solana ya teman-teman, yang Solana ini tinggal kita copy saja. Nah, sudah, ini ya, ingat ya, punya saya itu ADUA. Alamat dompetnya langsung kita pastekan di sini ya, di kolom pencarian ini, explore ini. Kita klik cari. Nah, setelah berhasil kita cari ya teman-teman ya, ini alamat dompet saya tadi itu. Di sini saya sedang hold tokennya ya, BitHero, Astrosec ya. Kemudian ada ShieldFlex dan Socialin X. Nah, ini masuk nih. Semuanya ada ya. Jumlah token saya itu bisa dicek di sini teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek juga alamat dompetnya teman-teman tadi itu ya. Kemudian kita kan mau lihat transaksinya ya. Di sini tuh ada transaction. Ya, ini ada transaksi kayak gini teman-teman. Terus di sini ada transfer tuh. Nah, ini teman-teman. Jadi tadi yang 13 itu nggak berhasil teman-teman ya. Tapi ini ada sebuah transaksi ke token world nih ya. Swapping ini itu ada 13,5. Jadi yang pertama tadi yang 13 saja itu nggak berhasil. Tetapi saya coba lagi, ini berhasil teman-teman. Ya, ini masuk kayak gini. Nah, jadi yang tadi itu berhasil ya, yang 13,5, tetapi yang 13 itu nggak berhasil teman-teman. Ini terjadi 3 menit yang lalu nih. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi di sini ya, ini kan aku dapat dari nambang nih ya 300. Yang Socialin X dapat 583 808 untuk Astrosec kayak gitu kan. Ini token-token kita tuh bisa dicek di sini teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa cek posisi dompetnya teman-teman, dan di sini ada macam-macam ya. Nah, di sini ada balance change. Nah, ini ada saldo kita yang berubah kayak gitu kan. Ini ada swapping tuh. Nah, jadi cara ceknya kayak gitu. Jadi untuk beberapa transaksi kan nggak bisa tuh. Ya mungkin gagal gitu pengajuan kita. Tetapi kan kadang sudah hilang tuh teman. Makanya saranku ya teman-teman harus sebelum melakukan swapping atau depo atau beli itu harus direkam lah. Kalau nggak direkam ya di capture gitulah, di screenshot kayak gitu teman-teman. Nah, itu caranya untuk ngeceknya ya di Solscan ini. Nah, nanti linknya juga tak sediain di deskripsi atau di komentar kayak gitu. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu untuk prosesnya. Untuk teman-teman misalnya pingin tracking gitu loh, untuk tracking ya teman-teman bisa cek di Solscan tadi, dan teman-teman bisa cek ya, itu bisa nonton sebenarnya token kita kemana saja, stoknya berapa, jumlahnya berapa ya teman-teman tuh bisa cek kayak gitu ya melalui si Solscan itu ya, kalau mau dianalisis lah kayak gitulah ya. Nah, cuman ya menurutku itu menjadi sebuah masalah besar buat aplikasi Xworld. Dan ada satu hal lagi yang menurutku ini sangat nggak bagus lah untuk si Xworld ya, karena menurutku ya kemarin itu kita sempat rame dengan BitHero, dimana dia melakukan ini ya namanya buyback. Buyback ini mungkin sangat oke, tapi kalau kita lihat dari polanya ya, dia itu ngejar di 10M. Tapi teman-teman perhatikan di beberapa hari yang lalu ya. Nah, ini teman-teman, ini kan mendekati hari atau tanggal jam sebelum
AI agent yang baru itu, si ShioFlex itu di launching, orang-orang pada hold, bertahan, tahu-tahu dia apa? Di dump. Di dump inilah yang menurutku ini nggak bagus. Kenapa kok dia bisa dump? Karena sebenarnya di sini teman-teman, kita lo cek di leaderboard, ini mungkin yang punya ini token besar-besar. Kemarin kan ada yang punya berapa juta token kan. Nah itu adalah orang-orang yang sebenarnya mungkin saja menurutku itu adalah orang dalam dari aplikasi XWorld. Artinya ya mereka-mereka sendiri, insider, kalau bahasanya di kripto itu dikenalnya dengan insider atau orang dalam, ordal. Nah, jadi di kripto juga ada ordal, nggak cuman ngelamar kerja, ada ordal nih teman-teman. Makanya ikan-ikan teri hancur semua. Ya saya kemarin udah sempat ngejual sih, jadi masih ada profit. Nah lalu gimana Bang kalau aku belum sempat ngejual ya, tapi aku masih punya token banyak nih, gimana Bang? Ya solusinya udah ditunggu aja dulu teman-teman, karena kalau teman-teman ngejual ya mungkin juga rugi gitu kan. Tapi kalau hitungannya masih untung, waktu masuk di sini, misalnya teman-teman waktu masuk nambang tuh waktu di harga di sini, terus sekarang mau ngejual di sini masih ada profitnya, ya silakan aja kalau mau dijual. Tapi kalau aku kan udah tak jual kemarin ya, dan ini masih sisa ya, masih ada penambangan karena nambangnya masih jalan, masih cukup panjang ya. Jadi saya akan kumpulkan saja. Kenapa? Karena teman-teman kalau teman-teman perhatikan di sini, itu setiap AI agent yang kemarin sudah hancur ya juga akan tumbuh lagi nih. Misal si iTour, ya. Ini udah ada jual beli juga nih di sini kan. Nah si iTour kayak gitu. Kemudian ada si Socialin X, ini naik 27% nih teman-teman. Tuh, mulai tumbuh lah, intinya dia mulai tumbuh lagi nih dari sempat penurunan ya, bearish, kemudian sekarang mulai bullish lagi. Cuman perlu diingat ya, ini yang bikin naik itu siapa? Ini ada yang punya token 1.700.000 ini. Bisa jadi ini adalah insider. Insider itu orang dalam. Dan menurutku kayak gini tuh nggak bagus teman-teman. Karena kalau teman perhatikan ya, di analisa Solscan, ya ini ada potensi XWorld itu istilahnya kalau di bahasa kripto itu ada namanya rug pull. Ya, rug pull itu dia mengendalikan, bikin narasi, bikin tren ya. Kadang tren naik, tren turun tuh dibikin-bikin oleh orang dalam sendiri. Biar orang semua pada masuk berharap ini bakalan naik. Setelah semua orang pada masuk, dihancurin tuh sama mereka. Nah itu yang menurutku juga nggak transparan gitu ya. Jadi ya inilah kekurangan dari aplikasi XWorld. Jujur aja ya, aku semenjak ada AI agent ini sebenarnya kurang happy ya. Kurang happy dengan sistem dari aplikasi XWorld ini untuk mencari uang. Walaupun kalau ditanya aku profit gak, ya profit lah kayak gitu, tetap profit ya, karena modalku ya cuman apa teman-teman, cuman ampas, modalku tuh juga cuman ampas. Tetapi kalau ditanya aku profit, tapi ya menurutku ini kurang bagus gitu loh. Jadi bisnisnya tuh kurang sehat, fungsinya ini kurang sehat. Apa bedanya ini, kayak kita ini pertaruhan aja di sini ya, mempertaruhkan modal ya, jadi kayak kasino juga kayak gitu loh. Jangan kayak gitu maksudku ya. Mending ya yang sering saya kasih saran kan, perbaiki dulu bug mengenai token yang misalnya ngadat. Misalnya oke lah jaringan Solananya bermasalah atau terlalu padat ya, karena kelemahan kita membeli trading di sini ya, tradingnya di ShioFlex itu kita mau waktu beli kita harus nunggu dulu. Misal kita ngeliat ya di harga berapa, harganya murah gitu, kita beli, kita baru klik masukin, kita harus konfirmasi kayak gitu, nunggu dulu dia harganya sudah naik duluan nih. Jadi nggak cepat gitu loh. Beda kalau kita trading di exchange itu hitungan menit langsung aman teman-teman. Dan dia di sana ada ini apa namanya, order book ya. Order book tuh kayak kita jual beli nih loh teman-teman. Kalau kita jual belinya di XWorld itu kan ada order book ya. Order book tuh di sini. Jadi kita bisa setting tuh, kita akan masuk di harga berapa nih. Ini kan 0,07. Misalnya aku mau masuk di harga nanti 0,05 kayak gitu. Aku masuk jumlahnya berapa, nanti auto beli. Dan jualnya juga kayak gitu teman-teman. Jualnya juga aku mau ngejual di harga 0, berapa 9 misalnya kayak gitu. Nah kita bisa jual beli kayak gini bagus. Cuman yang di trading di sini itu nggak ada gitu kan. Kita benar-benar manual, harus memperhatikan harga secara manual. Jadi ada resiko ketika kita ngeliat tuh di harga bawah, dalam hitungan beberapa detik dia udah berubah harga. Jadi kita nggak tepat gitu loh, tembakannya tuh nggak tepat. Begitu juga jual, ketika kita jual lagi proses udah didam, waduh udah hancur juga nih kita. Nah itu, jadi teman-teman harus hati-hati ya, jangan happy aja, jangan bangga kalau lagi profitnya banyak. Karena biasanya orang kalau udah menang ngerasa jagoan kan, habis itu dia all in. Nah, habis all in malah adanya rungkat kayak gitu teman-teman. Itu ya terjadi ya. Jadi kecepatan transaksinya jelek, nggak ada order book, kemudian yaitu tadi banyak insider, banyak orang dalamnya di sini.
Ya, teman-teman silahkan gabung di grup Cari Cuan HP, itu sering saya bahas diskusi sama teman-teman ya. Ya, ini yang perlu hati-hati. Jadi saya bilang kalau bisa profit bisa. Tapi teman-teman jangan pernah berpikir cepat kaya dari main kayak ginian ya. Ini resikonya tinggi, menurutku nggak awet. Mending aku mainnya tipis-tipis kok. Aku nggak peduli walaupun dapatku cuma sedikit 1 jutaan. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bangga dapat 5 juta, 10 juta ya. Terserah, tapi kan modal mereka juga cukup besar. Aku mainnya tipis-tipis, yang penting profit terus kayak gitu. Ya itu ya teman-teman ya, itu hanya saran saja. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang mungkin penasaran dengan sistem cara kerja dari AI agent SEOFLEX ya, yang trading ini di aplikasi XWorld. Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan dibagikan kalau memang teman-teman ngerasa ini perlu dibagikan ke teman yang lain ya, biar nggak terjerumus juga ya. Oke, tetap waspada, tetap dipelajari, tetap semangat, dan ciao.